Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Universitas Samratulangi, program studi Sistem Informasi Fakultas MIPA. Berikut ini kami akan mempresentasikan topik mengenai greedy. Kami dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Yuldi Rauli Timotius Kolinu dengan NIM 211011060006. Lalu yang kedua ada Kavin Kakase dengan NIM 211011060046. Lalu yang ketiga ada Stefanus Pasak dengan NIM 211011060065. Lalu yang keempat ada Nathanael Irod dengan NIM 211011060072. Lalu yang kelima ada Samuel Kondak dengan NIM 211011060076. Lalu terakhir ada Juanri Lomboan dengan NIM 211011060088. Kemudian kita masuk dengan definisi greedy. Greedy itu diartikan rakus atau tamak. Kemudian prinsip greedy itu take what you can get now. Lalu algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Kemudian pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Lalu oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Lalu, algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkahnya, yang pertama ada ambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Ini merupakan prinsip dari definisi greedy mengenai take what you can get now. Lalu yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Algoritma greedy merupakan metode untuk memecahkan persoalan optimasi. Dan persoalan optimasi dalamnya termasuk persoalan maksimasi dan persoalan minimasi. Berikut merupakan contoh algoritma greedy dalam mencari solusi dari persoalan optimasi. Yang berikut elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat C. Yang kedua, himpunan solusi S. 3, fungsi seleksi. 4, fungsi kelayakan. Dan 5, fungsi objektif. Algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian dari S yang merupakan himpunan kandidat C, di mana S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimisasi oleh fungsi objektif. Berikut contoh persoalan optimasi. Masalah penukaran uang. Diberikan uang senilai A. Tukar A dengan koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Contoh pertama, tersedia banyak koin yaitu 1, 5, 10, dan 20. Uang senilai A sama dengan 36 dapat ditukarkan dengan banyak cara berikut. 36 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 36. 36 sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 5 tambah 1. 36 sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Dan seterusnya. Minimum 36 sama dengan 25 tambah 5 tambah 5 tambah 1. Yang berikut, tinjau masalah penukaran uang. Strategi greedy. Pada setiap langkah, pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Aturan, misal A sama dengan 36, koin yang tersedia yaitu 1, 5, 10, dan 20. Langkah pertama, pilih satu buah koin 20, total 20. Langkah kedua, pilih satu buah koin 10, total sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 30. Langkah ketiga, pilih satu buah koin yang berjumlah 5, total 20 tambah
10 tambah 5 sama dengan 35. Langkah keempat, pilih satu buah koin 1, total 20 tambah 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan 36. Solusi, jumlah koin minimum 4. Berikut merupakan penerapan algoritma greedy. Selanjutnya elemen algoritma greedy pada masalah penukaran uang. Yang pertama, himpunan kandidat. Himpunan koin merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 20 paling sedikit mengandung satu koin untuk setiap nilai. Selanjutnya, himpunan solusi. Total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Selanjutnya, fungsi seleksi. Pilihlah koin yang bernilai tinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Selanjutnya, fungsi layak. Memeriksa apakah nilai total dari koin yang dipilih tidak memiliki jumlah uang yang harus dibayar. Dan fungsi objektif, yaitu jumlah koin yang digunakan minimum. Kekurangan greedy algorithm. Yang pertama, algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada, sebagaimana pada metode exhaustive search. Yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Selanjutnya, optimum global tentu merupakan solusi optimum terbaik, tetapi suboptimum. Selanjutnya, jadi pada permasalahan tertentu, algoritma greedy tidak selalu dapat memberikan solusi yang optimal. Tinjauan masalah penukaran uang. A. Koin 5, 4, 3, dan 1. Uang yang ditukar sama dengan 7, solusi greedy 7 sama dengan 5, tambah 1 tambah 1. 3 koin tidak optimal, solusi optimalnya 7 sama dengan 4 tambah 3, 2 koin. B. Koin 10, 71, uang yang ditukar 15. Solusi greedy 15 sama dengan 10 tambah 1, tambah 1, 6 koin. Solusi optimal sama dengan 15 sama dengan 7 tambah 1, hanya 3 koin. Selanjutnya C. 15, 10, dan 1. Uang yang ditukar 20. Solusi greedy 20 sama dengan 15, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1, 6 koin. Solusi optimal 20 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 2 koin. Penerapan greedy algoritma. Contoh minimasi persoalan. Sebuah server atau dapat berupa prosesor, kasir di bank, dan lain-lain. Mempunyai N pelanggan atau customer client yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan I adalah TI. Minimumkan total waktu di dalam sistem seperti sigma di bawah atau waktu di dalam sistem. Ekuivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. 3 pelanggan dengan T1 sama dengan 5, T2 sama dengan 10, T3 sama dengan 3. Strategi greedy, pada setiap langkah pilih pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan kecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Berikut merupakan penerapan yang membalikkan urutan jadwal pelayanan pelanggan. Penerapan greedy algoritma. Algoritma greedy untuk penjadwalan pelanggan akan selalu menghasilkan solusi optimum. Teorema jika T1 kurang dari sama dengan T2 kurang dari sama dengan sampai kurang dari sama dengan Tn, maka pengurutan IJ sama dengan J, I kurang dari J, kurang dari sama dengan N. Seperti sigma di bawah ini. Untuk semua kemungkinan permutasi IJ. Next, masih dalam penerapan greedy algorithm, penyelesaian dengan exhaustive search. Urutan pelanggan yang dilayani oleh server merupakan suatu permutasi. Jika ada N orang pelanggan, maka terdapat N faktorial urutan pelanggan. Untuk mengevaluasi fungsi objektif, Big O N.
kompleksitas algoritma exhaustive search sama dengan big O n kali n faktorial. Kesimpulan, jika jawaban terbaik mutlak tidak diperlukan, maka algoritma greedy yang sering berguna untuk menghasilkan solusi perkiraan atau approximation yang lebih cepat dan mudah dibandingkan menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak. Bila algoritma greedy optimum, maka keoptimalannya itu dapat dibuktikan secara matematis dengan menggunakan metode exhaustive search. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata saat kami mempresentasikan topik atau materi, kami mohon maaf. Sekali lagi, sekian dan terima kasih.